Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang malam ini Allah telah melimpahkan taufiknya, dan dengan taufik dari Allah insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Al-Mufassir Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sedikit bahas dan baca awal dari surat Quraisy yang pada pertemuan lalu beberapa hal dijelaskan, ya. Pertama tentang suku Quraisy itu tersendiri, ya, sudah dijelaskan. Suku Quraisy itu bisa dibilang salah satu suku terbesar di Arab, ya, yang di dalamnya ada suku-suku kecil. Dan suku Quraisy ini suku yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diutus darinya seorang nabi dan rasul akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nantinya pun para imam sampai di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, juga diutus dari Quraisy. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ismuhu ka ismi wasmu abihi kasmi abi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi namanya juga sama seperti nama Rasul, dan nama ayahnya juga nama seperti nama ayahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Itu diantara kita bahas suku Quraisy, ya. Dan Quraisy itu nama umum, ya. Di dalamnya ada yang baik, ada yang tidak baik, supaya tidak menimbulkan kesan yang keliru, seolah-olah kalau disebutkan nama Quraisy itu yang identik adalah dengan orang-orang musyriknya, ya. Tentu Quraisy tidak semuanya musyrik, ya. Ada yang mukmin, ada yang musyrik. Kemudian kedua yang kita jelaskan waktu itu adalah untuk memahami surat Quraisy secara utuh, ini harus disambungkan dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, ya. Jadi untuk memahami surat Quraisy secara utuh harus dikaitkan dengan surat sebelumnya. Jadi baca surat Al-Filnya nyambung ke surat Quraisy, ya. Karena surat Quraisy ini seperti menunjukkan sebab kenapa, bukan sebab turun, ya. Bukan sebab turunnya surat Al-Fil, bukan, ya. Tapi sebab apa peristiwa yang terjadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan gajah. Al-Fil itu kan cerita ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan gajah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kenapa peristiwa itu ada? Kenapa Allah menghancurkan pasukan gajah itu? Nah, untuk keamanan dan juga untuk memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy, ya. Supaya nyambung, karena orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang merawat Ka'bah, ya, merawat Ka'bah, sehingga mereka, ya, diberikan, ya, saat itu diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla
dengan dihancurkannya pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Itu kemarin keterkaitan antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil, ya. Dan dari ayat yang pertama juga sudah kita jelaskan, atau ayat yang pertama dan kedua, ya, rihlahnya orang-orang Quraisy, ya. Di antara kebiasaannya orang-orang Quraisy itu rihlah safar, ya. Ya, mungkin poin ketiga, bahwa rihlah itu yang saat itu dilakukan untuk perniagaan, ya, di mana perjalanan ketika musim dingin itu ke Yaman dan perjalanan musim panas itu ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam. Baik, kita akan lanjutkan dulu membaca apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala fa ahlaqallahu man aradahum bisu'in wa 'azzama amral harami wa ahlahu fi qulubil arabi hatta ihtaramuhum wa lam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu. Fa ahlaqallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan man aradahum bisu, siapapun yang ingin berbuat jahat kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy. Ini masih kaitan dengan surat Al-Fil, ya. Ya, Allah menghancurkan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada orang-orang Quraisy. Meskipun aslinya Abrohah itu dan bala tentaranya tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah, tapi memang dalam perjalanannya itu Abrohah setiap kali ketemu dengan suku mereka perangi, ya, ketemu dengan suku apapun diperangi. Bahkan kemarin sempat kita sebutkan dia merampas hewan-hewan ternak milik orang-orang Arab. Maka Allah hancurkan siapapun yang ingin berbuat jahat kepada mereka. Wa 'azzama amral haram, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan tanah haram, ya. Tanah haram itu tanah yang ada di sekeliling Ka'bah, Al-Masjidil Haram, ya. Wa ahlahu, juga Allah memuliakan ahlinya, penduduk tanah haram tersebut, fi qulubil arab, di hati-hati orang-orang Arab, ya. Hatta ihtaramuhum, sehingga orang-orang Arab itu sangat memuliakan orang-orang Quraisy, ya. Quraisy itu kan dulu memang tinggalnya di sekitar tanah haram. Mereka sangat merawat, Ka'bahnya dirawat, ya. Bahkan sumur Zam-Zamnya juga dijaga, ya. Dan tanah haram memang tanah yang nggak boleh terjadi peperangan di situ, ya, namanya juga tanah haram, ya, tanah suci yang tidak boleh ada peperangan. Mereka menjaga, meskipun mereka saat itu masih di masa-masa jahiliyah, ya. Meskipun di masa-masa jahiliyah mereka jaga tanah haram itu, ya. Bahkan yang namanya, kalau kita bicara, ya, ada tanah haram, ada bulan haram. Bulan haram pun itu sudah dikenal sebelum adanya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tahu adanya bulan-bulan haram untuk berperang, ya. Itu sudah warisan dari dulu, ya, warisan dari dulu. Mereka tahu itu. Nah, karena mereka itu memuliakan dan merawat tanah haram, Baitullah, Ka'bah, mereka rawat, mereka jaga, meskipun mereka melakukan kemusyrikan, ya, tapi disitulah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan-balasan yang sifatnya duniawi, ya, balasan yang sifatnya duniawi, ya. Jadi kalau balasan duniawi itu
Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan bahkan sekalipun bukan kepada orang yang beriman. Ya, sekalipun bukan kepada orang yang beriman. Ya, itu sifatnya duniawi. Makanya ketika para ulama membahas doanya orang yang tidak beriman, ya, atau doanya orang kafir gitu, apakah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama merinci, kalau doanya berkaitan dengan dunia, minta dunia, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya mereka. Ya. Kan pada hakikatnya mereka juga kalau minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa mereka minta? Pada Allah. Ya. Meskipun caranya, ya, cara beribadahnya, cara doanya banyak hal-hal yang salah, ya. Tapi toh orang musyrik sekalipun ketika mereka berdoa, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebagian ayat kan, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka terombang-ambing di langit, di laut, ya, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas doanya. Falamma najjahum, ketika Allah menyelamatkan mereka, berarti memang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti doanya diijabah. Nah, dengan ayat-ayat yang seperti ini, para ulama mengatakan kalau permintaannya itu kaitan dengan urusan dunia, ya, maka tidak menutup kemungkinan Allah mengijabah doanya orang yang tidak beriman. Ya, urusan dunia. Namun kalau berkaitan dengan urusan-urusan akhirat, ya, maka itu nanti tergantung kematian mereka. Ya, itu kalau matinya dalam kondisi tidak beriman, ya, permintaan nikmat di akhirat tidak akan dapat. Karena syarat untuk mendapatkan nikmat di akhirat harus mati dalam kondisi muslim. Mati dalam kondisi muslim. Di sini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy yang memang merawat tanah haram, merawat Ka'bah dan sekelilingnya, sehingga Allah menjadikan hati orang-orang Arab juga memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka. Gak ada yang berani sama orang-orang Quraisy. Itu suku besar. Ya. Itulah kenapa salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang terakhir itu dari Quraisy. Gak ada yang berani ganggu. Tidak ada yang berani mengganggu. Ya, sekali ada yang berani mengganggu Nabi alaihissalatu wassalam dari luar Arab, maksudnya dari luar bangsa Arab, mereka berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Ya. Meskipun orang-orang Quraisy itu banyak yang tidak pro dengan Rasul alaihissalatu wassalam, masih banyak suku-suku meskipun musyrik itu loyal terhadap Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, buktinya ketika sempat dalam kehidupan beliau itu diboikot di perkampungannya Abu Thalib. Ya, diboikot sudah. Itu yang di situ, orang-orang di situ bercampur antara yang mukmin dengan yang musyrik, tetap loyal kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Karena apa? Karena faktor kekeluargaan. Ya. Faktor kesukuan. Ya. Itu seperti itu. Dan yang kontra pun, yang kontra itu nggak berani sampai menyakiti fisik, sebetulnya asalnya nggak berani, asalnya tidak berani. Ya, berani itu udah di belakang-belakangan sebelum hijrah itu, karena udah putus asa ini gimana caranya untuk menghentikan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, itu baru mulai pada nekat. Ya. Sebelumnya nggak ada yang berani nekat untuk menyakiti fisik, nggak ada yang berani. Makanya kan hanya diberi tawaran, kalau pengen wanita kita kasih wanita yang paling cantik, kalau kepengen harta kita kasih harta sebanyak-banyaknya, harta terbaik yang kita miliki.
Kalau kepengen kedudukan, kita kasih kedudukan yang paling tinggi sampai semua keputusan harus melalui Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Awalnya kan caranya cara yang halus, karena nggak berani main fisik, nggak berani, ya. Karena ketika main fisik pun pasti akibatnya tidak kecil nantinya efeknya. Itu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang terakhir itu dari suku Quraisy, itu suku besar yang sangat dihormati. Qala wa lam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu. Ya, sehingga orang-orang itu ya yang memuliakan orang-orang Quraisy itu tidak berani, lam ya'taridu lahum. Jadi enggak berani untuk berbuat nakal lah ibarat kita ya, ganggu, tidak berani mengganggu mereka di safar apapun yang mereka inginkan. Kemanapun safar, mau ke Yaman, mau ke Syam, aman, nggak ada yang berani ganggu. Ya, ya kalau kita gambaran pada hari ini misalkan ya, itu ada satu ganggu, gengnya langsung keluar semua. Itu kesukuan luar biasa kalau di bangsa Arab. Kesukuan luar biasa sampai hari ini ya, semangat kesukuannya itu tingginya luar biasa ya, tingginya luar biasa. Satu orang diganggu oleh suku yang lain ya, itu perang suku bisa terjadi ya, perang suku bisa terjadi ya. Meskipun yang namanya fanatik kesukuan itu memang salah satu sifat yang bisa menjerumuskan seseorang kepada sifat-sifat orang jahiliyah ya, semangat atau fanatisme kesukuan itu ya, istilahnya namanya al-asabiyah al-qabaliyah ya, al-asabiyatu al-qabaliyah, fanatis kesukuan ya. Ya, salah benar pokoknya dibela ya, salah benar dibela. Kenapa? Karena satu suku ya. Gak lihat ini temannya salah atau benar ya, pokoknya yang penting dia teman saya, satu suku sama saya, pasti dibela. Itu terbentuk sejak kecil di orang Arab itu ya. Semangat kesukuan ini sudah bawaan ya. Saya beri contoh ya. Ketika saya belajar, guru saya itu anaknya banyak. Saya malah nggak bisa ngitung anaknya ada berapa itu. Yang kecil-kecil ada banyak. Suatu ketika ada satu anaknya yang usianya kurang lebih 12 atau 13 tahun berantem sama temannya. Berantem sampai guling-gulingan itu. Berantem guling-gulingan di tanah. Adik-adiknya ya, yang umurnya ada yang masih 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Dari rumah itu, rumahnya agak naik, ada tangga naik ke rumah, turun semuanya. Semuanya turun, 4 anak atau 5 anak turun semuanya, masing-masing ambil batu. Masing-masing ambil batu. Musuh kakaknya itu mereka lempari pakai batu. Mereka nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya musuhnya kamase balangi watu. Ya, di situ saya cuma ngeliat sama teman-teman, ini qobaliyahnya, lihat nih, kesukuannya di sini. Ya. Bukannya bagusnya sih memang dilerai, tapi anak kecil kan nggak tahu cara melerai kakaknya yang sedang berantem. Yang penting musuhnya pergi dulu. Itu sejak kecil seperti itu ya, sampai dewasa. Kalau kemudian tidak diimbangi dengan ilmu syar'i, maka fanatisme kesukuan itu tetap terpelihara sampai gede ya. Sehingga namanya perang suku itu sesuatu yang biasa banget ya. Makanya di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW, Madinah itu peperangan antara suku Aus dan Khazraj itu ratusan tahun ya. Itu peperangan yang berjalan lama sekali
antara Aus dan Khazraj sebelum mereka bersatu jadi orang-orang Ansor untuk menolong kaum Muhajirin sebelum dipersaudarakan sama Nabi SAW. Ya, disatukan oleh Islam. Itu Aus Khazraj orang-orang Madinah itu perang terus isinya. Ya, karena masalah-masalah kesukuan. Ya, itu kehidupan bangsa Arab seperti itu. Ya, kehidupan bangsa Arab kayak gitu. Ya, saya kalau melihat peristiwa-peristiwa itu, subhanallah, kulturnya sangat jauh berbeda. Ya, sangat jauh berbeda. Kemudian Syekh mengatakan di sini, walihada amarahumullah subhanahu wa ta'ala bisyukri faqala falyabudu rabb hadzal bait ay liyuwahhiduhu wa yukhlisu lahul ibadah. Oleh karena itu, ya, jadi karena Allah sudah memuliakan orang-orang Quraisy di tengah orang-orang Arab, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk bersyukur. Allah berfirman, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka itu menyembah Rabb Ka'bah ini. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya Ka'bah ini. Ay liwahiduhu wa yukhlisu lahul ibadah. Untuk mentauhidkan Allah, ya, maknanya mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan. Ya, kalau memang mereka sudah dimuliakan sama Allah, ya, maka giliran mereka harus memuliakan Allah Azza wa Jalla dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid dalam ibadah. Di sini pun sebetulnya sebelum masalah ibadah, ya, kita mengambil faidah ketika Allah itu memuliakan secara duniawi orang-orang Quraisy. Di sini salah satu wujud kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan jenis amalannya. Siapapun yang memuliakan lambang-lambang kehormatan Allah Azza wa Jalla, dia pasti juga dimuliakan oleh Allah. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar, ya, sya'airallah itu lambang-lambang, simbol-simbol yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan simbol-simbol, lambang-lambang yang dimuliakan Allah, maka itu wujud daripada ketakwaan hati. Wujud ketakwaan hati. Maka ingin dimuliakan oleh Allah, kita memuliakan sesuatu yang memang itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu lambang, simbol, itu enggak mesti wujud benda. Ya. Kalau wujud benda, ya Ka'bah, masjid, mushaf, itu lambang-lambang kehormatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa wujud manusia, para ulama, itu simbol, lambang juga sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau wujudnya adalah ucapan, ya. Makanya kita kan dimakruhkan kalau berzikir di dalam WC misalnya. Itu kan wujud kita ta'zim sya'airillah, karena sedang memuliakan sesuatu yang terhormat di sisi Allah. Makanya kita tidak berzikir di dalam WC kecuali darurat. Ya. Darurat enggak apa-apa kalau darurat. Kekunci dalam kamar mandi berdoa enggak apa-apa. Ya, kalau kekunci dalam kamar mandi nggak berdoa, bingung gimana? Doa nggak apa-apa, ya, boleh. Atau mungkin dalam kondisi kayak kadang-kadang mungkin berwudu dalam kamar mandi, ya, baca Bismillah nggak apa-apa, diperbolehkan. Itu bentuk memuliakan sesuatu yang terhormat di sisi Allah. Bisa benda, bisa orang, ya, bisa bacaan, ya, apa saja.
maka itu yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pemuliaan juga, kehormatan yang didapatkan oleh seorang hamba. Ya. Meskipun yang namanya dimuliakan itu nggak mesti punya kedudukan ya. Contoh lah, kita ambil contoh. Kadang ya, yang namanya marbot, ya, itu mungkin banyak yang melihatnya bukan sesuatu yang punya kedudukan. Marbot, mesin, ya, nyapu, ngepel, bersih-bersih, ya. Atau di luar sana kayak pengajar TPQ, ya. Mengajar TPQ itu, wah, masya Allah, ya, perjuangannya kadang-kadang berat, ya. Bukan orang yang dihormati, ya. Yang ngajarnya Iqra sih, ya. Jangankan ngajar Iqra, ngajar Quran aja kadang-kadang kurang dihormati, ya. Kadang-kadang kurang dihormati. Tapi bentuk pemuliaan dari Allah itu memang tidak selamanya kedudukan, ya, tidak selamanya kedudukan. Allah memuliakan hambanya itu dengan cara yang Allah kehendaki. Mungkin dimuliakan dengan dimudahkan semua urusan keluarganya, anak-anaknya sehat, nurut. Orang kan nggak tahu, ya. Yang orang lihat ya dengan matanya orang biasa gitu, ya. Tapi Allah muliakan dengan sisi atau cara yang lain, ya. Makanya jangan memandang sempit balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa orang itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu bahkan mungkin di akhir hayatnya baru nampak kalau orang yang dimuliakan sama Allah itu di akhir hayatnya. Karena kita nggak tahu dia punya amalan rahasia apa, kita nggak tahu, ya. Kadang orang biasa kelihatan kayak ya, nggak ada jabatan atau mungkin tidak ada sebuah kemuliaan kayak ngisi pengajian atau apa sebagai seorang alim gitu. Allah muliakan ketika kematiannya husnul khotimah, lagi ibadah, misalnya kayak gitu, ya. Kan kita nggak tahu juga, ya. Hanya banyak cara dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan hambanya. Diberi keselamatan, ya, nggak pernah dapat musibah yang macam-macam, itu kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya yang semua yang mendapatkan kenikmatan itu punya kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ibaratnya kalau dulu orang Quraisy sudah dikasih nikmat begitu masih musyrik, ya mungkin bahasa kita kebangetan, ya, keterlaluan. Harusnya mereka sadar untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ketika beribadah. Qala alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang sudah memberi mereka makan, ya, sehingga tidak kelaparan, dan memberikan keamanan kepada mereka sehingga tidak takut. Faradhur rizqi wal amni minal makhawifi min akbarin ni'amid dunyawiyatil mujibati li syukrillahi ta'ala. Maka kepuasan rizki dan rasa aman, ya, dari berbagai hal yang dikhawatirkan itu termasuk nikmat duniawi yang terbesar yang wajib untuk kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa makan, bisa minum, sama aman. Enak banget itu hidup sudah, ya. Orang itu nggak bisa merasakan nikmatnya aman kecuali kalau sudah merasakan gak aman, ya. Jadi nikmat itu terasa nikmat kalau sudah hilang, itu baru kerasa nikmat, ya. Makan aman sudah itu enak banget, ya. Orang sibuk kerja nyari apa sih? Nyari makan, ya toh. Kerja pagi, siang, sore, bahkan ada yang malam, misalkan karena kerjanya malam hari, sibuk kerja. Tujuannya apa? Makan, intinya itu makan, ya.
Dan ketika kerja dikasih keamanan, sudah, kurang apa lagi? Ya, itu pun masih mikir banyak kepenginan. Ya, udah dapat makan, cari makannya aman, itu kan seperti itu orang-orang Quraisy toh. Ya, kenapa mereka safar sampai Syam sampai Yaman? Cari makan, mereka dagang. Dan untuk cari makan itu mereka dikasih aman sama Allah, udah enak. Ya, tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma yaitu keinginan manusia yang banyak, ya, sehingga menjadikan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ya, Allah itu menunjukkan nikmat-nikmat duniawi. Yang mana manusia itu biasanya lebih mudah teringat untuk syukur ketika diingatkan dengan nikmat duniawi. Padahal kalau mau dihitung nikmat ukhrawinya itu luar biasa. Terutama yang beriman kepada Allah, yang muslim. Ya. Kita coba hitung, bisa sholat itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk di pengajian, taufik dari Allah. Ini kalau kita nggak dikasih waktu sempat, nggak bisa duduk di sini kita. Ya. Kita nggak dikasih sehat, kita nggak bisa sholat dan ngaji. Ya. Kita bisa baca Quran, kadang orang alhamdulillah sampai usia dewasa sudah bisa baca Quran. Kenapa? Karena ketika kecilnya sama orang tuanya suruh ngaji tabaki misalkan. Itu semua itu dari kecil belajar sampai dewasa, itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu harus lebih diingat harusnya. Ya, nikmat-nikmat yang ukhrawi itu harus lebih banyak diingat. Hilangnya nikmat dunia ketika kita nggak bersyukur. Kalau kita mau bandingkan ya, kan kalau kita nggak bersyukur bisa aja nikmatnya hilang. Supaya nikmatnya ditambahkan, bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka nikmatnya ditambah oleh Allah. Bisa aja kalau kita nggak bersyukur nikmatnya dikurangi. Andai kata kalau kita mau bandingkan, berkurangnya nikmat dunia karena kita lupa bersyukur, itu masih mending daripada berkurangnya nikmat akhirat ketika kita lupa bersyukur. Ya, nikmat dunia kita kalau hilang apa sih? Sakit, miskin, kan gitu, takut. Ya. Tapi kalau nikmat akhiratnya hilang, kita jadi nggak ibadah, ya kan? Lupa ibadah, bahkan mungkin banyak orang sholatnya bolong-bolong karena nggak dapat nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar musibahnya. Nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, ya. Nggak punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika nikmat dunia kita banyak ingat sehingga bersyukur, nikmat akhirat juga harus lebih banyak diingat supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala falakallahumma alhamdu wa syukru ala ni'amika zahirati wal batinah. Maka bagimulah ya Allah segala pujian dan syukur atas nikmat baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa khassallahu birrububiyyati al-baita li fadlihi wa syarafihi wa illa fahuwa rabbu kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Ka'bah itu ya dengan penyebutan rububiyahnya, makanya Rabb hadzal bait. Itu Rabb hadzal bait, jadi menyebutkan Rabb Tuhan daripada Ka'bah ini ya. Jadi mengkhususkan Ka'bah itu ketika menyebutkan rububiyahnya. Kenapa? Karena keutamaan dan kemuliaan Ka'bah itu. Jika tidak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb segala sesuatu. Tapi mengkhususkan Ka'bah untuk disebutkan karena Ka'bah punya kemuliaan tersendiri di sisi